pejuang Islam justru menyembunyikan orang Yahudi di atas pohon itu. Kalau batu pun sampai membantu, sampai memberitahu bahwa di belakangnya ini ada orang Yahudi. Waktu di mana butuhlah dia. Jadi termasuk tanda-tanda hari kiamat yang harus kita yakini sekali lagi bahwa ini betul-betul akan terjadi peperangan antara orang Islam melawan orang-orang Yahudi, dan Yahudi akan dikalahkan. Dan sekarang kita masih lama itu belum bisa melawan Yahudi. Kita akhirnya Nokia BlackBerry itu buatan orang Yahudi semua. Apalagi mobilnya Ford itu kan punyanya Henry Ford, orang Yahudi juga. Bajunya mereknya apa itu? Polo itu juga tasnya Polo itu punyanya orang Yahudi. Kita ini masih terjajah oleh Yahudi dari segala arah. Ini bagaimana ya? Berarti belum waktunya, belum sekarang, bukan saat ini. Kapan? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Yang jelas nanti akan terjadi peperangan besar dipimpin oleh seorang imam untuk menghadapi kaum Yahudi. Kita lanjutkan satu hadis lagi, masih 4 menit. Bab 95 babu kita Turki. Oh ini tapi 2 hadis sama, sekalian diborong. Bab tentang peperangan orang Turki. Turki itu adalah satu bangsa yang dulu Ramadan itu suka berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kaum pengembara, kabilah pengembara. Mereka ini dulu banyak tinggal di pegunungan Altai, namanya Altai. Pegunungan Altai itu pegunungan di daerah Siberia, Mongolia, dan Cina. Di sepanjang kurang lebih 1.600 km. Gunung yang panjangnya 1.600 km. Jadi 3 kali di Jakarta, Solo Jakarta, 3 kali Solo Jakarta, pegunungan itu. Jadi antara pegunungan itu dan Laut Aral di Asia Tengah. Nah dari keturunan bangsa kabilah Turki inilah nanti muncul kerajaan Uighur, kerajaan Mongol yang pernah berjaya di abad ke-6 sampai abad ke-8. Kemudian muncul juga dari Bani Turki ini, Bani Seljuk ini pernah hidup di abad ke-11 sampai abad ke-13. Kemudian dari kaum pengembara Turki ini juga nanti muncul orang-orang Utsmani di Istanbul, Turki yang sekarang, yang dekatnya Siprus nyabrang sedikit Turki. Siprus itu dulu punya Turki, terus dikuasai Yunani. Nah sekarang akhirnya dibelah karena rebutan. Jadi Siprus itu pulaunya kecil tapi 2 negara. Pulau Siprus itu pulau kecil tapi 2 negara. Mungkin ibaratnya mulon sithik pindah negara, ngitan sithik pindah negara, tidak paspor. Nah keturunan mereka sekarang ini tersebar di Turki, di Azerbaijan, di Turkmenistan, di daerah sana. Nah nanti disebutkan di hadis ini ciri-cirinya mata mereka sedikit. Kalau kita melihat orang-orang Mongol matanya sedikit, orang-orang Turki yang juga matanya cenderung sedikit. Tapi kita baca dulu hadisnya. Ada sana Abu Nu'mani, ada sana dari Lubnu Hazimin, Kola Sami'ul Hasanah. Yaqul, ada sana Amr bin Taglibah, Amr bin Taglibah. Kola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna min asyrati saati, sesungguhnya dari tanda-tanda dari kiamat, antuqatilu, bahwasanya kalian memerangi kauman
kaum yang ta'iluna, mereka bersandar beralas kaki dengan ni'al sya'ri, sandal bulu. Kalau kita lihat fotonya orang Mongol, mereka ini terbuat dari bulu rusa. Jadi sandalnya itu sandal kulit hewan yang ada bulunya. Wa inna min asrari saati, dan dari tanda-tanda kiamat itu pula antuqatilu, bahwasanya kalian memerangi kauman, satu kaum iradul wujudi, yang wajahnya lebar ka'anna wujuhahu al-midanu, wajahnya ini ibarat perisai logam. Al-midan seperti yang disebutkan pada di sebelumnya, al-midan itu perisai terbuat dari logam, yang al-mutor rokok, ya, yang melindungi. Mutor rokok di kitab saya mutor rokok. Torok hadis ini ada di 3592. Saya lanjutkan hadis karena salah ini. 2928 hadasani Sa'id bin Muhammadin, hadasana Yaqub, hadasana Abi Ansarikin anil Aqrasi qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu, tidak akan tegak hari kiamat itu, tidak akan terjadi hari kiamat itu, hatta sehingga pukul dulu kalian memerangi atukan kaum Turki. Mereka itu sigorul ayun, matanya kecil, sipit, umurul wujudi, wajahnya kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Dulfal kunubi, hidung-hidungnya pesek, mancung ke dalam. Bukan mancung ke depan, tapi mancung ke belakang. Ka'anna wujudahu, seakan-akan wajah mereka itu al-mijanu al-mutarraqah, perisai logam yang melindungi. Wala taqumu sa'atu, dan tidaklah kiamat itu tegak hatta tuqatilu, sehingga kalian nanti memerangi kauman, satu kaum ni'alahum asy'ar, sandal mereka ini adalah bulu. Torok di sini ada di 4 nomor 2929, 2929, kemudian 3587, 3587, kemudian 3590, 3590, dan 3591. Dua hadis ini menjelaskan tentang kaum yang besok akan diperangi oleh umat Islam, yang disebut Bani Turki. Itu adalah kaum yang pakai sandal berbulu, sandal dari kulit hewan. Satu. Yang kedua, mata mereka sipit. Yang ketiga, mereka putih kemerah-merahan. Yang terakhir, hidungnya pesek alias mantul ke dalam. Ini ciri-ciri bangsa Turki yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ini termasuk tanda-tanda kiamat yang belum terjadi juga. Tidak terjadi kapan, Wallahu a'lam. Nanti akan dibawa waktunya. Yang penting bagi kita sekali lagi adalah mengimani, percaya bahwa ini akan terjadi. Akan terjadi, kita memerangi kaum atau bangsa ini. Yang ciri-cirinya seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lihat bangsa Mongol ya mungkin mirip, tapi apakah itu bangsa Mongol? Wallahu a'lam. Orang Mongol kan wajahnya lebar, wajahnya cenderung kotak, bukan oval, tapi kotak. Wajahnya, matanya sipit, hidungnya kecil-kecil, pesek, tak kulit. Terus mereka cenderung pakai khuf dari kulit rusa atau kulit beruang. Karena mereka tinggal di daerah pegunungan yang dingin, sehingga mereka pakai khuf yang terbuat dari kulit hewan yang masih bulu. Bahkan mantel mereka pun juga mantel bulu untuk melindungi mereka dari hawa dingin. Nah, nanti juga kalian akan memerangi satu kaum yang itu tadi tandanya bulu, misalnya bulu, mata sipit, kemudian wajah mereka lebar. Baik, cukup sampai di sini. Mungkin ada yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari satu atau dua. Kalau tidak ada, aku lupa
hada, astagfirullah wa atubu ilaih.